Sekarang kita belajar tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya sudah Bapak jelaskan di video tentang sudut-sudut istimewa dan identitas trigonometri. Jadi kalian harus hafal ya dan pahami. Sin itu sin demi, cos itu cosami, dan tan itu tan desa. Dan tabelnya ini juga kalian harus pahami ya dan hafal. Bagaimana sih penerapannya? Nah, misalnya ada contoh nih. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ini soal cerita. Nanti Bapak juga sediakan gambar agar lebih mudah ya. Ini ada seorang pelaut sedang berlayar. Ada 3 pulau. Pulau A, B, dan C. Yang pertama dia berlayar dari pulau A ke pulau C sambil menghitung jaraknya. Nah, diperolehlah jaraknya yang dia peroleh itu 120 meter dari A ke C. Sekarang dia ingin mengetahui nih jarak antara A dan B. Bagaimana caranya? Ya, nanti kita gunakan trigonometri. Untuk menggunakan trigonometri kita butuh sudut. Nah, si pelaut ini menggunakan teropong untuk mengukur sudut pulau C ke A dan C ke B. Dan dia dapat sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, sudah dapat nih sudut dan sudah dapat salah satu panjangnya. Ya kan? Jadi yang ditanya itu jarak antara A dan B. Misalnya kita misalkan di sini X lah. Nah, coba perhatikan ini. A, B, C. Kita bisa gambar menjadi segitiga apa? Ya, segitiga siku ya. Nah, jadi kalau kita sudah peroleh segitiga siku seperti ini, barulah kita bisa menggunakan konsep trigonometri. Terus untuk menggunakan konsep trigonometri kita harus tahu yang mana sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Yang pertama depan dulu. Sisi depan adalah sisi di depan sudut. Ya, kan sudutnya yang diketahui. Nah, yang di depan sudut ini namanya sisi depan. Yang ini jelas miring ya, karena bentuknya miring kan, atau sisi yang paling panjang itu sisi miring. Sekarang tinggal sisi samping. Samping yang mana ya? Yang ini sisanya. Nah, jadi yang kalian harus tentukan dulu sisi depan yang paling pertama ya, baru sisanya. Setelah itu baru kita cari nih jarak antara A dan B. Bagaimana caranya? Nah, kita perhatikan. Yang diketahui ini miring 120 dan yang ditanya itu depan. Kita misalkan X. Miring sama depan, miring sama depan. Ingat, hubungannya miring sama depan. Kita gunakan apa? Sin, cos, atau tan kalau miring sama depan? Ayo. Depan miring berarti kita gunakan sin ya, karena sin demi, berarti sin depan miring. Benar. Nah, sin berapa yang kita gunakan? Sin 60, karena yang diketahui 60 derajat. Setelah itu, sin 60 itu sama dengan sin demi, berarti depan dibagi miring. Jadi perhatikan, kenapa kita tidak gunakan samping? Karena samping kita tidak ketahui kan? Ini kita yang ketahui aja, ya, miring yang diketahui sama depan yang dicari. Jadi gunakan sin ya. Setelah itu masukkan nilainya. Sin 60 berapa? Lihat lagi di tabel. Sin 60 itu setengah akar 3. Depannya berapa? Depannya yang ditanya kita misalkan X. Miringnya berapa? Miringnya 120 meter. Sudah masukkan semua baru gunakan aljabarnya ya. Nah, kalau sudah sampai sini pasti gunakan aljabar ya. Ini kali silang, sana kali silang. Jadi 120 kali akar 3. Terus 2 kali X atau X kali 2 sama aja ya. Dibolak-balik ini sama aja. Terus kita carinya si X. Jadi kita fokus ke X. Jangan fokus ke sebelahnya ya, kita fokus ke ruas kanan. Apa yang mengganggu nih? Yaitu 2. Jadi kita hilangkan 2 ini karena kita cari si X aja. Ada 2. Jadi kita bagi dia dengan 2. Ruas kanan bagi 2, ruas kiri juga bagi 2. Sehingga nanti dapat, ini bisa dicoret, sisa X 120 bagi 2, 60 akar 3. Sehingga kita peroleh bahwa jarak pulau A ke pulau B itu adalah 60 akar 3 meter. Contoh yang kedua.
Nah, misalkan contoh yang kedua ini ceritanya ada seorang anak ingin mengukur tiang bendera. Nah, di mana diketahui bahwa jarak antara dia ke tiang bendera itu 5 meter. Nah, terus yang diketahui lagi, tingginya itu terukur sampai mata itu sebesar 1 meter. Tinggi anak itu, tapi terukurnya sampai mata aja. Kenapa? Karena untuk mengukur sudut itu perlu mata, bukan kepala, bukan telinga ya, bukan leher, tapi di mata. Selanjutnya apalagi yang diketahui? Yang diketahui bahwa ketika dia melihat, dia mengukur sudutnya dari matanya sampai ke ujung tiang bendera yang paling tinggi itu sebesar 45 derajat. Nah, dia ukur itu pakai busur ya, dengan penglihatan. Jadi apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan tinggi tiang bendera. Jadi dia tidak perlu lagi manjat, anak tuh tidak perlu manjat sampai ujung tiang bendera untuk mengukurnya. Dia hanya perlu konsep trigonometri. Dengan mengetahui ini, jarak dan sudut. Nah, sekarang perhatikan yang ditanyakan tiang bendera. Ini kita bisa buat segitiga siku-siku. Kalau sudah jadi segitiga siku-siku, jadi berlaku konsep trigonometri. Ingat itu, konsep trigonometri hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Setelah itu, yang diketahui apa lagi? Nah, ini yang diketahui. Segitiganya kan dari matanya, ujung tiang bendera, dan di sini. Nah, bukan dari kakinya ya, dari matanya. Dari matanya si anak. Ingat itu. Nah, dari ini tingginya berapa? 1 meter. 1 meter dari mana? Dari tinggi si anak sampai terukur dari matanya. Nah, ini berapa ini jaraknya? Nah, ini 5 meter. Sudah kelihatan ya. Jadi segitiga ini yang kita gunakan untuk menentukan sisa tiang bendera ini. Sisanya nih ya. Nah, ini misalnya kita misalkan X. Sekarang, sebelum kita menggunakan rumus sin kostan, kita harus menentukan dulu yang mana sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Yang paling utama tuh sisi depan dulu ya. Kalau sudah tahu sisi depan yang mana, enak sudah menentukan sisa sisi yang lainnya. Sisi depan yang mana? Yaitu sisi yang di depan sudut yang diketahui. Ini kan sudut yang diketahui kan di sini. Nah, berarti sisi depan yang mana? Yang di depan sudut. Nah, inilah sisi di depan sudut. Yang dinamakan sisi depan. Ini sisi apa? Jelas sisi miring. Karena bentuknya miring ya. Atau yang paling panjang. Dan sisanya yang di bawah ini sisi apa? Iya, sisi samping. Jadi yang paling utama tuh sisi depan dulu kalian tentukan. Nah, setelah itu baru kita gunakan konsep trigonometri. Gunakan yang mana? Perhatikan, yang diketahui samping, yang ditanya depan. Berarti depan sama samping, hubungan depan samping nih. Miring kita tidak gunakan. Kenapa? Karena tidak diketahui kan berapa ini panjangnya. Tidak ketahui. Yang kita fokuskan yang diketahui sama yang ditanyakan aja. Yang diketahui samping, yang ditanyakan depan. Depan, samping. Yang mana ya? Sin, kostan. Berarti pakai tan. Iya, pakai tan. Tan apa? Tan desa. Kenapa pakai tan? Karena tan itu hubungannya dengan depan samping. Nah, berarti kita gunakan tan berapa? Tan 45 derajat. Karena sudut yang diketahui 45. Tan itu apa? Tan desa. Berarti desa depan bagi samping. Itu aja cara menghafalnya ya. Nah, setelah itu baru masukkan nilai-nilainya. Tan 45 berapa nilainya? Lihat lagi di tabel. Tan 45, tan di bawah, 45 di sini. Berarti 1. Nah, itulah harus hafal nih tabelnya ya. Berarti tan 45, 1. Depan berapa? Depan kita lihat lagi segitiganya. Depan berapa? Oh, depan itu yang ditanyakan. Misalkan X. Samping berapa? Kita lihat samping. Yang mana samping? Oh, yang ini samping. Berarti samping itu 5 meter. Nah, ini udah dia 5 ya. Masuk. Setelah itu baru kali silang. Nah, karena ini nggak ada kan pernya, jadi langsung aja kali gini ya. Pindahkan 5 artinya dikali jadinya. Berarti pindah 5 dari ruas kanan ke kiri berarti jadi 5 kali 1. Dan di sini sisanya tinggal si X karena 5 tadi sudah dipindahin. 5 kali 1 berapa? Ya 5. Jadi X sama dengan 5. Jadi X di sini berapa nilainya? 5 meter, betul. Jadi tinggi tiang bendera berapa? Bukan 5 ya.
Nah, ini 5 nih sisanya ini. Dari sini ke sini tuh 5. Nah, tapi kita cari itu tinggi tiang bendera seluruhnya. Berapa? Ya, tinggal ditambahkan. 5 tambah 1. 1 tadi penglihatan si anak ya. Tingginya si anak sampai mata. Nah, jadi tinggi tiang bendera 1 tambah 5 sama dengan 6